Contoh terkecil aja, kalau kita nyorot muka tanpa izin gitu kan, ya kalau selewat sih nggak apa-apa, mungkin saya juga pernah ya kalau selewat. Jadi kalau yang langsung disorot itu agak lama, itu nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Sambil nyetir nggak apa-apa, kameranya ada di dalam jadi aman ya. Sedikit bercerita teman-teman, akhir-akhir di sini banyak lagi viral youtuber di Saudi Arabia. Ya, YouTuber Indonesia ya maksudnya, yang konten di sini banyak yang bertumbangan ya, ada yang ditangkap polisi, dideportasi dan sebagainya. Ya saya akan sedikit cerita dan kenapa format saya ketika vlog ya mungkin banyak menjenuhkan karena kebanyakan cuma omdo katanya. Ya maksudnya omong-omong doang, jarang ada liputan-liputan di luar gitu ya. Ya beberapa YouTuber besar malah yang sudah cukup terkenal, terutama yang di YouTube di daerah sekitaran Mekah, Madinah, Jeddah ya, banyak yang berguguran, entah itu yang dideportasi, entah itu yang ditangkap pihak kepolisian dan sebagainya. Ya sedikit cerita, mungkin saya tuh sebetulnya kalau dibilang bermain aman itu artinya saya nggak jarang meliput hal-hal yang di luar ya. Contoh nih, tempo hari ada yang komen, katanya omongannya doang gitu, nggak ada liputannya ya. Saya waktu itu membahas masalah haji yang pakai visa ziarah ya, banyak yang ditangkepin dan sebagainya kan ya, kebanyakan omongannya begini daripada liputannya ya, betul itu. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa di sini sangat berbeda dengan di Indonesia ya tentunya, dan kita juga harus menghormati apa yang menjadi aturan hukum di sini, yang menjadi aturan baku ya di sini ya. Kemudian selain itu juga saya pernah diminta untuk meliput sekolah berapalah, saya juga sampai lupa lagi tuh waktu itu. Jadi Kang coba sekalian, mungkin entah dari mana tahu ada sekolah mungkin bagus, spesial, saya juga kurang paham lah. Cuma dia minta untuk bahas atau meliput sekolah gitu ya, sekolah A lah katakan. Saya sampai sekarang nggak berani, apalagi nggak punya orang dalam. Jadi di sini itu banyak aturan yang terutama untuk pengambilan gambar foto ya. Ini saya sebutin aja, mungkin di area-area tertentu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan tempat-tempat situs bersejarah Muslim Islam lainnya, itu sangat punya aturan yang sangat ketat. Kemudian tempat-tempat lain juga sama ya, seperti kerajaan, seperti sekolah, instansi militer, kepolisian dan sebagainya, itu juga tidak boleh memotret sembarangan. Kemudian di luar itu juga privasi atau hak-hak pribadi di sini sangat sangat dihormati, sangat dihargai, dan memang ada
implikasi hukum kalau kita melanggar. Contoh terkecil aja, kalau kita nyorot muka tanpa izin gitu kan, ya kalau selewat sih nggak apa-apa, mungkin saya juga pernah ya kalau selewat. Jadi kalau yang langsung disorot itu agak lama, itu nggak masalah. Kemudian anak-anak kecil juga nggak boleh di sini kalau maksudnya bahasa eksploitasi anak kecil ya. Nah itu salah satunya juga waktu itu ada YouTuber yang sudah besar ya asal Indonesia sampai ditahan dulu dan terus dideportasi ya, untung nggak lama kan ditahan di penjaranya gara-gara sering menyoroti anak-anak. Jadi di sini nggak boleh sama sekali ya. Anak kecil itu apalagi sampai dibikinkan konten yang berlangganan ya, ibaratnya kontennya anak itu lagi tuh sudah pasal eksploitasi anak. Jadi sangat-sangat berbahaya buat teman-teman YouTube di sini ya. Jadi ini saya agak pelan sambil nyetir soalnya. Jadi banyak hal-hal yang perlu sangat diperhatikan ya. Contoh lagi rumah misalnya. Ini rumah pribadi nggak boleh ini kalau tanpa persetujuan ya. Sering-sering dipoto terus yang punyanya tahu atau direkam, apalagi yang punyanya tahu tidak senang, itu bisa diadukan. Jadi pasal, jadi jadi ada implikasi hukumnya lah ibaratnya gitu. Jadi di sini hak-hak pribadi itu benar-benar dihormati ya. Kalau kita kan di Indonesia ada toleransi ya, atau kepentingan bersama dulu, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah tapi kalau di sini tuh kepentingan pribadi itu tidak boleh diganggu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan vlog saya monoton, banyak ngobrol-ngobrol cuma seperti ini, menjembukan ya mohon maaf gitu kan. Tapi saya juga ibaratnya kenapa melakukan seperti ini ya, saya safety aja. Jadi vlog saya itu vlog-vlog yang sifatnya informatif saja gitu. Kalaupun tidak didukung dengan video ya, tapi saya usahakan walaupun sekecil apapun mungkin ada insertnya, ada gambar-gambarnya yang kecil-kecil gitu nggak masalah. Tapi yang selama itu aman buat saya dan bisa sebagai alat pendukung untuk memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kan memang vlog saya ini rata-rata ya hanya pada informatif lah, bercerita mengenai hal-hal di Saudi gitu ya, terutama bagi yang berniat kerja di sini ataupun yang ibadah umroh dan sebagainya. Kita hanya sharing aja, sharing berdasarkan pengalaman begitu teman-teman. Jadi mohon dipahami mohon dimengerti. Jadi kalau ya kurang menarik ya tidak masalah buat teman-teman. Jadi saya hanya berbagi saja, hanya berbagi informasi apa yang saya alami, apa yang saya lihat di sini ya. Tapi walaupun nggak terlalu heboh, nggak terlalu rame gitu kan, nggak didukung dengan liputan-liputan ya mohon maaf. Tapi kalau memang yang saya anggap ini ketika meliputnya itu bebas dari implikasi hukum, saya akan coba untuk liput ya. Jadi harus hati-hati memang jadi YouTuber di sini tuh, karena ya masih sangat tertutup lah ibaratnya. Contoh saja kalau kita buka Google Map, kalau di Indonesia itu kan kita titikin merah di satu lokasi itu kan muncul gambarnya itu, kita bisa 360 ya, kalau bisa diputar ke segala arah tuh, bahkan bisa maju itu nyaris tanpa terputus, gedung-gedungnya kan kelihatan kan. Kalau di sini enggak. Jadi gambar-gambar yang ada di Google Map itu adalah murni uploadan pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya nggak upload itu jangan coba-coba, nanti bisa ibaratnya ya bahaya lah ibaratnya, nanti bisa jadi implikasi hukum di sini.
Kalau di Indonesia kan kalau kita klik Google Map itu teman-teman bisa lihat ke kanan, ke kiri, ke atas, bahkan akan kelihatan foto-fotonya. Kalau di sini enggak. Yang saya tahu di Brunei Darussalam juga sama ya. Ini hanya sekedar info aja membandingkan, di Brunei juga sama ada yang seperti ini. Jadi ibaratnya ruang publik juga di sini masih terbatas ya untuk dieksploitasi. Karena mobil Google Map aja yang kalau kita di Indonesia sering keluyuran ya, foto lokasi, foto ini sampai gang-gang kecil itu ada fotonya, ada gambarnya. Kalau di sini nggak ada. Jadi hanya foto atau gambar-gambar yang diupload saja, bukan dari Google ya, karena nggak boleh mungkin di sini juga seperti itu. Ya gitulah tantangannya, beratnya konten di sini di Saudi ya, tapi saya tetap tidak patah semangat untuk tetap memberikan informasi kepada teman-teman, utamanya yang mau bekerja di sini, yang ada niat bekerja di sini, atau yang sudah kerja di sini gitu ya, sharing-sharing, ataupun yang pengalaman yang sudah umroh dan mau melaksanakan umroh. Oke teman-teman, sekian curhatan saya, vlog ini. Kali ini nge-vlog apa curhat saya nggak ngerti juga ya. Ya pokoknya begitulah vlog hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua paham dengan kondisi di sini. Saya tutup vlog saya hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.